Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang matematika. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang bilangan bulat, yaitu mengenal bilangan bulat. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Jadi sebelumnya, tentunya kita sudah pernah belajar tentang yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih besar daripada 0. Contoh bilangan bulat positif adalah sebagai berikut, yaitu bilangan 6, 37, 529, 1480, 23.456. Nah, semua bilangan yang tadi sudah disebut itu besarnya lebih besar daripada 0. Jadi, bilangan bulat positif adalah bilangan yang nilainya lebih besar daripada 0. Setelah 0, misal 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian, yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih kecil daripada 0. Contoh bilangan bulat negatif adalah sebagai berikut. Negatif 9, negatif 87, negatif 432, negatif 5.610, negatif 78.954. Nah, itu disebut dengan bilangan negatif karena nilainya lebih kecil daripada 0. Jadi, bilangan bulat itu selain ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada juga bilangan 0. Nah, berikutnya, bagaimana cara membaca bilangan bulat positif? Saat membaca bilangan bulat positif, kita boleh menyebut nama bilangannya saja. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan cara membaca lambang bilangan berikut. Jadi lambang bilangan ini dibaca 6. Lambang bilangan ini dibaca 37. Berikutnya 529. Berikutnya 1480. Berikutnya 23.456. Jadi, untuk membaca bilangan positif, bilangan bulat positif, tidak perlu menambahkan kata positif di depannya. Contoh, di sini 6 tidak perlu dibaca positif 6, tapi cukup dibaca 6, dan seterusnya. Jadi cukup dibaca 6, itu untuk bilangan bulat positif. Nah, berikutnya adalah cara membaca bilangan bulat negatif. Nah, cara membaca bilangan bulat negatif berbeda dengan cara membaca bilangan bulat positif. Saat membaca bilangan bulat negatif, kita menyebut dengan menambahkan kata negatif, diikuti nama bilangan. Agar lebih paham, kita perhatikan cara membaca lambang bilangan berikut. Kalian perhatikan lambang bilangannya. Ini dibaca negatif 9. Berikutnya dibaca negatif 87. Yang berikutnya dibaca negatif 432. Berikutnya dibaca negatif 5.610.
610. Nah, selanjutnya dibaca negatif 78.954. Nah, sudah paham kan bagaimana cara membaca bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Untuk bilangan bulat positif tidak perlu ditambah kata positif, tapi untuk bilangan bulat negatif ditambah dengan kata negatif. Contohnya negatif 9. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penulisannya. Cara menulis bilangan bulat positif, jadi kita tidak perlu menambahkan tanda positif. Tanda positif seperti ini. Jadi tidak perlu ditambahkan di depannya. Ya, di depan lambang bilangannya tidak perlu ditambahkan tanda positif. Kita hanya perlu menuliskan langsung lambang bilangannya. Agar lebih jelas, kita amati cara menulis bilangan bulat positif berikut. Nama bilangan bulat positif 4. Ini hanya ditulis lambang bilangan 4. Dan bacanya juga hanya 4. Jadi tidak perlu ditambahkan tanda positif. Ya. Nah, berikutnya 26. Cukup ditulis 26. Ya, lambang bilangannya 137. Penulisan lambang bilangannya juga seperti ini. Kalian perhatikan. 137. Berikutnya 5.980. Cara penulisan lambang bilangannya seperti ini. Tidak perlu ditambah tanda positif. Demikian juga dengan 80.631. Nah, apakah sama dengan cara penulisan bilangan bulat negatif? Mari kalian perhatikan berikut ini. Nah, cara menulis bilangan bulat negatif itu berbeda dengan cara menulis bilangan bulat positif. Saat menulis bilangan bulat negatif, kita perlu menambahkan tanda negatif di depan lambang bilangan. Ayo kita perhatikan cara menulis bilangan bulat negatif berikut ini. Nama bilangan bulat negatif, contoh misal negatif 1. Penulisan lambang bilangan seperti ini, negatif 1. Negatif 53. Cara penulisan lambang bilangannya seperti ini. Jadi di depan ditambahkan tanda negatif. Negatif 746. Nah, di depannya ditambahkan tanda negatif. Negatif 5.824. Di depannya juga ditambahkan tanda negatif. Dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara bagaimana cara menulis lambang bilangan bulat positif dan lambang bilangan bulat negatif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana letak bilangan bulat pada garis bilangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan 0 menjadi batas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Ingat, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Sementara itu, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Pada garis bilangan, terdapat panah ke kiri dan ke kanan. Artinya, banyak bilangan pada garis bilangan dapat ditambah sampai tak terhingga. Yang dimaksud tanda panah itu yang ini, ya, yang bagian sini dan sini. Ini artinya banyak bilangan pada garis bilangan dapat ditambah sampai tak terhingga. Semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Jadi semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Mari kita perhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan berikut. Nah, pada bagian tengah, di sini adalah batas bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif.
yaitu pada bilangan 0. Nah, semakin ke kiri, ini nilai bilangan semakin kecil, ini adalah bilangan bulat negatif dengan batas 0. Sedangkan ke kanan, ini adalah bilangan bulat positif. Dan nilainya bilangan atau nilai bilangan semakin besar. Nah, ini adalah letak bilangan bulat pada garis bilangan. Baiklah anak-anak, di sini sudah ada contoh garis bilangan. Bagaimana kita melengkapi garis bilangan? Yang pertama adalah huruf A ya. Jadi huruf A ini ya, huruf A ini terletak di antara negatif 5 dan negatif 3. Maka nilai dari huruf A adalah negatif 4. Kemudian huruf B terletak di antara negatif 3 dan negatif 1. Jadi nilai dari huruf B adalah negatif 2. Sedangkan huruf C terletak di antara 0 dan 2. Maka nilai dari C adalah 1. Sedangkan D terletak di antara 4 dan 6. Maka nilai D adalah 5. Nah, itu bagaimana menentukan nilai pada garis bilangan. Contoh soal berikutnya. Contoh di sini E, F. Nah, E ya. E itu terletak di sebelah kanan negatif 9. Jadi nilai E itu adalah negatif 8. Sedangkan F terletak di sebelah kiri negatif 6. Jadi nilai F adalah negatif 7. Sedangkan G ya, G terletak di antara negatif 4 dan negatif 2. Jadi nilai G adalah negatif 3. Kemudian H terletak di antara negatif 1 dan 1. Jadi nilai H adalah ini batas tengah ya antara bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi nilai H adalah 0 ya. Berikutnya, nah di sini nilai I ya. I terletak di antara negatif 2 dan 0. Jadi nilai I adalah negatif 1. Sedangkan J terletak di antara 1 dan 3. Jadi nilai J adalah 2. Kemudian K terletak di antara 5 dan 7. Jadi nilai K adalah 6. Sedangkan L terletak di antara 7 dan 9. Jadi nilai L adalah 8. Nah, demikian ini tadi ya, bagaimana kita menentukan nilai dari suatu garis bilangan. Setelah melengkapi garis bilangan, kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Untuk melakukan perbandingan, kita perhatikan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Perlu kita ingat, nilai bilangan semakin kecil jika letaknya semakin ke kiri. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi pada garis bilangan. Dan sebaliknya, nilai bilangan semakin besar ya jika letaknya semakin ke kanan. Suatu bilangan bulat bisa bernilai lebih dari, kurang dari, atau sama dengan bilangan lain. Saat membandingkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan tanda seperti ini. Ini dibaca
kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini baca negatif 3 kurang dari 0. Nilai negatif 3 lebih kecil daripada 0. Sebab letak negatif 3 pada garis bilangan berada di sebelah kiri bilangan 0. Berikutnya, negatif 5 lebih dari negatif 28. Nilai negatif 15 lebih dari negatif 28. Nilai negatif 15 lebih besar daripada negatif 28. Sebab letak negatif 15 pada garis bilangan berada di sebelah kanan negatif 28. Berikutnya, negatif 400 kurang dari 100. Nilai negatif 400 lebih kecil daripada 100. Sebab letak negatif 400 pada garis bilangan berada di sebelah kiri 100. Berikutnya, 1250 lebih dari negatif 2345. Nilai 1250 lebih besar daripada negatif 2345. Sebab letak 1250 pada garis bilangan berada di kanan negatif 2345. Nah, berikutnya negatif 50.000 sama dengan negatif 50.000 karena nilainya sama. Demikian juga yang bawahnya ini. 78.257 sama dengan 78.257. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Saat mengurutkan bilangan bulat, kita perlu memperhatikan nilai dari bilangan. Ayo kita perhatikan cara mengurutkan bilangan bulat berikut. Yang pertama, kita perhatikan letak bilangan pada garis bilangan terlebih dahulu. Yang kedua, jika mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kiri pada garis bilangan. Jika mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil, kita urutkan dari bilangan yang letaknya paling kanan pada garis bilangan. Kita sudah mengetahui cara mengurutkan bilangan bulat. Kita dapat mengurutkan bilangan bulat dari nilai terkecil. Kita juga dapat mengurutkan bilangan bulat dari nilai terbesar. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan bilangan bulat berikut. Negatif 2, 1, 2, negatif 3, 1. Urutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar adalah, urutan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah, untuk mengurutkan bilangan tersebut, kita perhatikan letak setiap bilangan pada garis bilangan. Contoh misal negatif 2. Itu terletak pada garis bilangan di antara negatif 3 dan negatif 1. Sedangkan 1 terletak di sebelah kanan 0. 2 terletak di sebelah kanan 1. Negatif 3 terletak di sebelah kiri negatif 2. Negatif 1 terletak di sebelah kiri 0. Letak bilangan paling kiri adalah negatif 3, sehingga nilai bilangan terkecil adalah negatif 3. Sementara itu, letak bilangan paling kanan adalah 2, sehingga nilai bilangan yang terbesar adalah 2. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebagai berikut. Pertama, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2. Nah, urutan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut.
2, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Selanjutnya, kalian perhatikan bahwa di sini soalnya adalah untuk menentukan urutan bilangan dari terbesar hingga yang terkecil. Langkah yang pertama, kalian cari dulu nilai dari bilangan bulat berikut yang terbesar dulu. Antara negatif 9, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan 0. Nilai yang terbesar adalah 0. Nah, kemudian setelah menentukan nilai yang terbesar, kalian tentukan nilai yang terkecil. Jadi antara negatif 6, negatif 5, negatif 14, negatif 9, yang terkecil adalah negatif 14. Nah, setelah ketemu antara yang terbesar dan yang terkecil, kemudian kita urutkan. Yaitu setelah 0, bilangan berikutnya adalah negatif 5. Berikutnya negatif 6. Terus berikutnya adalah negatif 9. Nah, ini adalah urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Terus soal berikutnya ya. Kita perhatikan bilangan berikut ya, urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah. Nah, di sini kata kuncinya dari yang terkecil. Maka dari itu cari dulu yang terkecil. Yang terkecil itu adalah negatif 25. Kemudian yang terbesar itu adalah berapa? 18. Nah, kemudian baru diurutkan ya. Dari yang terkecil ini setelah negatif 25 adalah negatif 15. Terus selanjutnya adalah 9. Berikutnya adalah 10. Baru 18. Nah, inilah urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Menentukan lawan suatu bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang lawan suatu bilangan bulat. Lawan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Sebaliknya, lawan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Ayo kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, kalian dapat melihat di sini titik tengahnya adalah 0, bilangan bulat 0. Nah, negatif 1 lawannya adalah 1 atau positif 1. Negatif 2 lawannya 2. Negatif 3 lawannya 3, dan seterusnya. Berdasarkan garis bilangan tersebut dapat kita ketahui ya. Jadi titik tengahnya di 0 ini. Nah, sekarang kita sudah tahu caranya menentukan lawan dari suatu bilangan bulat. Agar makin paham, kita dapat kembali belajar dengan memperhatikan contoh berikut. Kalau 3 berarti negatif 3. Negatif 10 lawannya 10. Negatif 215 lawannya 215. 1000 lawannya negatif 1000. 55.769 lawannya negatif 55.769. Berarti lawan dari negatif adalah positif dan lawan dari positif adalah negatif.